saya coba coba tes bikin satu lagi pakai virtual environment itu dia mau pipnya keluar itu emang pengaruh ya, Kak? Kemungkinan pipnya nggak global kali. Nginstal si yang install si pipnya nggak global mungkin. Jadi nggak kebaca. Jadi mesti di tempat tertentu gitu ya. Oke, Kak. Kirain emang kayak tadi kata Kak Wahyu emang ngaruh nggak di restart gitu. Emang komputer saya malah nggak pernah dimatiin malah. Eh, tapi pas pas jalannya tuh emang di directory tertentu aja atau pas dicoba ke yang lain juga ada yang bisa ada yang enggak gitu atau kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak. Eh paling gini Kak, oh boleh share screen dulu sebentar Kak. Boleh, silakan. Nah ini kan tes aja kemarin ya Kak. Ini kan eh bentar. Nah yang ini tuh kemarin udah saya cobain. Tadi pagi bisa nih pipnya kan. Udah Mm-mm, ngikutin instruction yang kemarin nih. Pip saya cek mm-mm. bisa. Hari ini saya cek lagi dia nggak mau lagi. Oh, masih di yang sama ya, tapi nggak bisa. Nah, itu. Tapi kalau saya tes di ini, saya kan tadi coba tes dulu bikin apa virtual environment dulu. Dia mau Hmm. itu case-nya gimana? Apa emang karena dia virtual environment atau gimana? Harusnya yang kemarin kan saya nggak pakai virtual environment gitu. Hmm, unik juga sih. Eh, kenapa ya? Bisa jadi karena yang sebelumnya itu nggak pakai virtual environment ya. Kalau yang tadi terakhir pakai virtual environment. Iya, Kak. Kalau yang tadi yang error terus diaktifin virtual environment-nya harusnya bisa atau masih nggak bisa? Bisa kalau pakai virtual environment bisa. Saya cuman Oh, cuman wondering aja gitu. Kenapa yang kemarin bisa gitu tanpa virtual environment, tapi mungkin yang sekarang nggak kemarin bisa. sebenarnya udah aktif virtual environment-nya, tapi mungkin nggak Oh. Oh, oke mungkin kali ya. mungkin ya. Ini Soalnya dugaan aja. dugaan aja ya. Saya juga. Karena kalau misalkan kemarin bisa terus sekarang nggak bisa, dengan kondisi yang sama harusnya harusnya kalau kemarin bisa, hari ini juga bisa sih. Kalau Hmm, misalkan kondisinya yang sama ya. iya iya Nah, iya. mungkin mungkin kemarin PNV-nya jalan, tapi ke matiin gitu. Jadi pas dicoba sekarang jadi nggak bisa. Kita harus ngaktifin dulu si PNV-nya. Oh, Gitu. oke Kemungkinan gitu sih. oke oke. Nanti saya coba testing testing lagi deh. Makasih Kak. Siap. Dari yang lain gimana? Kita sudah di hari Kamis dan besok itu deadline. Oh, pengen install Linux. Iya, kalau kamu mau jadi lebih ke fokusnya di backend, pakai Linux lebih ini sih, lebih lebih fleksibel lah untuk ininya. Jual motor beli Mac, ya boleh. Kalau itu solusi apa namanya terbaik. Sebenarnya Mac sama Linux itu mirip-mirip sih kalau misalkan buat programming ya. Untuk settingan settingan environment-nya nggak begitu rumit. Beda kalau misalkan di Windows tuh, misal kayak install ini deh, install install kemarin yang Python itu kan kalau di Mac itu tinggal pakai satu command lah. Misal kalau di Mac kan pakai brew, terus kalau misalkan di Linux pakai apa gitu. Nah kalau di Windows itu
dia tetap mesti download dulu tuh si exe-nya. Terus kalau misalkan belum jalan, dia mesti ini dulu, mesti setting dulu tuh environment variable-nya ya kayak case-nya kemarin Fahmi itu. Nah, kalau misalkan nggak jalan lagi, itu mesti di restart dulu di laptopnya. Nah, itu agak agak ribet nih sih. Bukan bukan merendahkan Windows user ya, cuma emang lebih eh, agak ribet sih untuk development kalau di Windows. Cuma ya eh, developer yang pakai Windows user juga banyak sih gitu. Cuma ya lebih ini aja lebih lebih ke apa namanya? Gimana cara kita ngakalinnya aja. Ya bisa dibilang ribet ya agak ribet sih. Cuma ya itu juga itu uniknya developer sih. Kalau misalkan kita bisa ngulik-ngulik ya sebenarnya ketemu juga, tapi jalannya beda gitu. Kalau misalkan Linux sama Mac tuh jalannya lurus gitu, tapi kalau kalau Windows tuh jalannya berkelok-kelok, mungkin kayak gitu. Tapi tujuannya sama, seperti itu. Nah, KPP juga mengalami hal yang sama. Jadi Aku aja ya itu sih, ya gimana KPP? oh enggak, aku cuma pengen ngajak ngobrol aja sih. Even aku Windows user punya PC sama laptop, aku aja beli Raspberry Pi cuma buat ya bisa deploy dengan aman gitu loh. Itu aja sih cerita aku. Murah kok 16. Raspberry Iya, tuh itu kecil banget komputernya. boleh dicoba. Itu kan kayak Arduino ya, Kak? Arduino gitu. Aku Iya, agak Arduino tahu sih. microcontroller. Iya, betul. Microcontroller ya. Nah, Hmm. buat apa itu, Kak? Buat proyek yang udah saya kerjain 2 minggu ke belakang. Oh, maksudnya buat ngebut atau ngebut Linux atau gimana? Sebenarnya aku kan pengen bikin inilah kayak device yang bisa nge-run code 247 kan. Cuman kalau pakai Windows mahal pertama dan gak enak juga. Jadi ya aku beli yang paling murah dan bisa ini aja run 247 tanpa kendala. Gitu aja sih Oh, sebenarnya. Makanya aku beli. Ya itu sekedar Microcontroller intermezzo tuh aja. ini sih ke IoT nantinya, lebih ke arah IoT. Kalau misalkan kayak apa tadi yang selain Raspberry itu Arduino, Kak. Arduino. Nah, Iya. Arduino itu kalau nggak salah lebih pakai, iya, lebih pakai rumit lagi C, sih. Pakai C Sharp. Ya. ya sisa. Sebenarnya kalau misalkan ke arah microcontroller pakai Arduino gitu itu juga seru sih. Ngodingnya tuh kita nerapin ke alat. Jadi kayak misal kita pengen contoh sederhananya bikin ini ya. Kita pengen bikin lampu klap-klip tuh ini eh kayak kita ngegambar lah, tapi pakai lampu. Nah, itu bisa pakai Arduino. Itu pakai sisap. Cuma minusnya ya kita mesti beli alat tambahan sih kayak mikrokontrolernya perlu beli terus itu nggak murah juga sih. Yang paling murah berapa ya mikrokontroler 500-an kayaknya ada deh 500.000 ya nggak KPP. Ya sekitar segitu sih Kak. Yang yang paling murah tuh itu sih kayaknya 15.000 500 ribuan. Terus beli boardnya juga perlu dan sebagainya. Itu lumayan sih kalau misalkan kalian sukanya interfacing, nah, ke arah sana aja kalau mau. Tapi kalau mau yang lebih eh, depan laptop banget nih, nah, ke backend boleh gitu sih. Itu gimana kalian sukanya aja di mana.
Kalau misalkan lebih suka, saya sukanya lebih suka interaksi dengan apa gitu, misal lebih ke interfacing lah. Nah, itu bisa ke, kalau misalkan masih di engineer ya paling ke front end atau ke IoT yang microcontrol itu. Banyak sih sebenarnya apa namanya, programming tuh nggak hanya kita belajar full stack developer doang, terus bikin web, bikin aplikasi itu nggak sebatas itu doang, masih masih banyak sih ininya, eh, apa namanya, jalannya. Jadi nggak cuma kita sebagai, kita belajar di sini FSSC hanya nantinya goalsnya jadi full stack developer, itu enggak sih. Kalau misalkan kita bisa kembangin lagi ya bisa jadi lebih keren lagi sih sebenarnya. Oke, kita back to basic. Gimana? Ada yang ini lagi terkait assignment untuk minggu ini? Mungkin eh, ada yang ketinggalan terkait materinya atau instalasinya, mungkin ada yang belum selesai gitu, misal kayak flashnya belum belum jalan atau dockernya bermasalah. Nah, mungkin boleh di ini aja. Cek Kak, Yuk, aku mau review buat semua yang harus diinstal, boleh nggak Kak? boleh. Jadi pertama kan Python, terus Flask, habis itu virtual environment, terus Gunicore, baru Docker. Iya, sebenarnya sebenarnya yang fokus yang paling utama tuh ya lebih ke Python-nya. Python itu pasti sih, Python, terus Flash-nya mesti jalan, terus VNV-nya juga. Habis itu Docker tuh sebenarnya yaitu kebutuhan untuk deploy sih Docker tuh. Jadi kan kita goalsnya tuh nanti deploy itu pakai Google Cloud. Nah, Google Cloud tuh eh, mudahnya itu pakai Docker image. Nah, makanya kita belajar Dockerize, containerization. Nah, itu biar kita mempermudah untuk si deploy-nya nanti. Jadi kan tinggal tinggal nyambungin si Docker Docker image-nya aja. Sebenarnya cara lain ada juga yang kayak manual kita nguploadin codingan kita, atau juga saya nggak begitu ini sih, itu lebih ke ranah DevOps juga sebenarnya. Cuma ya kita sebagai full stack developer ya mesti mesti paham juga. Tapi ya intinya itu sih, untuk yang minggu ini pastiin si si apa namanya, Python-nya ada, terus PNB-nya, virtual environment-nya juga udah kepasang, itu udah jalan. Terus yang pasti si Flash-nya itu mesti dipastiin ada juga. Nah, setelah semuanya itu udah ada, barulah kita coba otak-atik si Docker-nya. Jadi kalau misalkan yang tadi yang utamanya belum, masih ada yang belum jalan ya, jangan langsung ke Docker dulu gitu. Karena stepnya kalau Docker tuh ya itu di akhir aja, nanti kalau misalkan kita projectnya udah beres gitu, baru kita Dockerize si project kita gitu. Karena kan Docker tuh lebih ke ngebungkus, ya ngebungkus
project kita biar nanti ketika misal diinstal di laptop lain atau di deploy itu lebih gampang. Jadi tinggal ya gambarnya kayak kita nginstal aplikasi aja itu pakai Docker image kan, gitu sih. Jadi intinya pastiin aja dulu eh, si Flash-nya, si Python-nya, PNV-nya udah jalan. Karena di sini kan untuk di week ini saya kelihatan kan ya, yang checkpoint 1. Nah, skill set di minggu ini hanya kita nge-build API yang menggunakan Flash dan si dokumentasi API-nya. Dokumentasi API yang tadi udah dijelasin juga itu berarti harus ada si Swagger-nya ya. Baik itu nanti kalian mau ngetes dulu pakai apa namanya, pakai Postman atau mau langsung bikin Dockernya itu juga nggak masalah sih. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sebagai developer itu enaknya ngetesnya di Postman dulu, di Postman-nya dulu sih sebelum kita eh, masukin ke Swagger gitu. Tapi ya itu tergantung ininya masing-masing sih. Kalau misalkan kalian lebih enak langsung bikin Swagger ya itu nggak masalah. Kayak tadi yang Kak Lutfi kan itu kalau di hari kemarin kan itu bikinnya langsung di codingannya ya. Tapi kalau yang tadi dijelasin itu udah pakai YAML kan. Nah, sebenarnya cara lain untuk bikin dokumentasi langsung pakai Swagger tuh kita bisa bisa bikin dulu nih pakai Postman. Kan kan ininya tuh ada ini ya. Nah, ini tuh kita perlu ada 10 ya, 10 API. Nah, kita bikin aja API-nya di Postman. Habis itu, kalau misalkan udah di sini ada export kok kalau nggak salah. Kan misal kita kita bikin bikin ininya nih collection-nya dulu. Kita bikin collection, misal nama collection-nya eh, modul mana nih kelihatan? Modul 6. Nah, di modul 6 ini kita bikin eh, request. Yang pertama get apa tadi requestnya? Get animals. Get animals. Terus misal yang kedua ada post animal gitu. Ini ininya pakai post kan. Nah, ini kita udah bikin nih, misal ada 10 gitu. Nah, ini tinggal diklik diklik aja yang sejajar dengan si WordPress-nya. Ini ada titik 3 view more. Di sini ada export nih. Ada export. Nah, ini bisa bukan yang ini. Sorry. Ada bentar. Nah, view dokumentasi. Nah, ini kalau misalkan kita udah bikin, misal endpoint-nya udah kita detailin nih di sininya. Tadi kan saya cuma ini doang ya, gambaran aja sekilas. Nah, ini di klik kanan. Kalau misalkan udah selesai nih ngetesnya, kalian udah bikin lengkap 10 endpoint gitu. Ini tinggal diklik kanan, terus
view dokumentasi. Nah, di sini kan udah ada nih, udah keluar dokumentasinya. Terus habis itu kalau misalkan mau di import atau langsung di publish juga bisa. Sebenarnya mirip-mirip kayak Swagger tadi. Kita bisa akses public ininya. Kalau misalkan kalian udah punya akun si Postman-nya, ini bisa langsung di publish di dokumentasinya. Nah, lihat. Bentar, agak lama. Nah, ini settingannya. Ini disesuaikan aja dengan yang kalian suka, terus tinggal di-publish. Nah, ini udah publish nih. Kalian bisa bisa akses ini si link ini, coba saya taruh di chat. Nah, ini tuh sebenarnya udah termasuk dokumentasi API. Oh, bukan yang itu. Yang ini, sorry. Linknya salah. Nah, dokumenter getpostman.com view ID-nya. Nah, ini udah hampir sama kayak Swagger, cuma bedanya kalau di Swagger kan bisa bisa dites ya, tapi kalau ini hanya sebatas dokumentasi aja. Nah, ini kan saya masih kosongan. Nanti kalau misalkan udah diisi, di sini ada nih linknya apa, terus body paramnya kayak gimana. Nanti CURL-nya juga ada kayak gitu. Nah, ini sama sama aja dokumentasi juga, cuma bedanya ini hanya sekedar view. Kalau Swagger kan bisa, kita bisa ngetes juga ya, gitu. Terus yang ininya lagi, kita bisa ekspor nih, ekspor kayak yang tadi. Eh, Nih klik 3 ini, terus kita ekspor. Terus ini ekspornya tuh JSON kalau nggak salah. Kita ekspor, ini ya bentuknya tuh JSON. Coba kita, bentuknya tuh JSON. Nah, si JSON ini, nah ini kan JSON. Bentuknya ya kayak gini. Nah, ini tuh kita bisa convert nih ke versi YAML-nya. Karena kan tadi yang dibutuhin di Swagger tuh YAML ya, file YAML-nya. Nah, kalau udah kita dapat si eksportan ini, yang versi JSON, ini kita bisa ekspor. Di sini ada kok ekspor JSON to YAML. Nah, ini ada. Jadi kalian nanti nggak perlu bikin manual tuh yang YAML YAML yang tadi Kak Lutfi bikin. Nah, nah tadi kan Kak Lutfi bikinnya kayak gini ya, manual satu-satu ininya dibikin. Nah, ini kita bisa di otomatisasi. Jadi yang step yang pertama kita bikin postman-nya dulu nih, sambil ngetes juga API kita udah benar apa belum. Nah, habis itu untuk dokumentasinya sendiri bisa di klik yang ini terus publish. Tadi publish mana? View dokumentasi terus dipublish, terus bisa juga diekspor ke JSON. Nah, dari JSON-nya itu kita ekspor lagi ke YAML. Gitu stepnya untuk lebih mudah kita bikin dokumentasi. Gitu sih. Kan kita yang butuhin dokumentasi nih.
Nah, kalau pakai Postman, kita dapat dokumentasi Postman-nya, terus kita bisa dapat juga eh, JSON-nya, dan JSON itu bisa kita ekspor ke YAML. Nah, YAML kan bentukannya kayak gini nanti, sesuai dengan JSON yang udah kita bikin. Ini bakalan sesuai kok dengan apa yang kita bikin API-nya nanti. Kalau misalkan dijalani di Swagger gitu. Paling tinggal nambahin detailnya aja sih kalau misalkan ternyata ada yang salah gitu. Jadi kita nggak perlu bikin manual dari awal sih YAML-nya. Kita udah bisa otomatis gitu. Kalau mau stepnya dari Postman, kan kita stepnya bikin dulu nih codingannya. Setelah bikin, terus kita jalanin, kan perlu dites juga kan sebelum kita submit. Nah, ditesnya di Postman aja. Coba bikin requestnya, terus dites. Kalau udah semua, baru di export aja. Export ke JSON, dan dari JSON ke YAML. Atau langsung di-publish. Publishnya nanti uh, dari Postman kayak gini tampilannya. Ini juga sama dokumentasi. Ini juga sering dipakai sama developer untuk tahu API dokumentasinya itu kayak gimana. Nah, biasanya sering pakai juga kayak gini. Selain pakai yang Swagger gitu. Interupsi Kak. Ya, Jadi buat dokumentasinya ini ada dua cara ya. Yang tadi langsung publish di Postman atau di convert mm-mm, ke YAML gitu kan ya. betul. Oke, thank you Kak. Kan kalau Swagger itu dokumentasinya bisa bisa dites juga ya, sekalian ngetes benar apa enggaknya. Nah, kalau yang Postman dokumentasi ini hanya sebatas view aja. Kita lihat API dokumentasinya itu kayak gimana, terus respon bodinya kayak gimana, contoh body paramnya seperti apa gitu. Gitu aja sih kalau misalkan pakai Postman dokumentasi ini. Tapi kalau pakai Swagger kan itu lebih lengkap lagi. Kita bisa tes si API-nya langsung di dokumentasi itu gitu. Jadi sekali kita bikin Postman itu udah bisa dapat dua versi dokumentasi itu. Versi Postman-nya bisa dapat, versi Swagger-nya juga kita bisa dapat. Cuma ya itu di-convert dulu ke JSON, dari JSON ke YAML. Nah, dari YAML nanti kita tinggal masukin ke project-nya aja. Kayak yang tadi Kak Lutfi demoin. Gitu sih. Untuk step gimana kita biar bisa cepat bikin dokumentasi. Ada pertanyaan dulu dari yang lain? Untuk eh, step-stepnya kayaknya dari Kak Lutfi juga udah lengkap banget sih. Dia ngasih taunya terkait flow dari awal. Kan tadi udah di demoin juga tuh dari awal kita start from scratch. Itu harusnya udah mewakilkan banget sih. Gimana cara kita bikin bikin eh, assignment untuk minggu ini gitu. Tapi ya sebenarnya yang paling penting hanya dua skill set ini sih untuk minggu ini. Kita bisa build API pakai Flash dan ada dokumentasinya. Nah, jadi untuk yang tadi dokumentasi sebenarnya goals-nya tuh eh, pakai Swagger ya. Nah, yang tadi saya contohin tuh lebih ke itu ada versi lain selain Swagger untuk eh, ngelihat sisi dokumentasi API gitu. Jadi eh, yang perlu kita bikin dokumentasi untuk di minggu ini itu pakai eh,
kita lihatnya dari si Swagger-nya gitu. Jadi kan bentar Kak. Jadi kalau misalnya dokumentasinya kita lewat Postman yang lebih simpel tadi itu nggak masuk ke ini assignment, harus tetap ke Swagger gitu. sebenarnya kalau dari saya sih bisa-bisa aja terima pakai Postman dokumentasi itu. Cuma kan yang didemoin dari kemarin sama Kak Lutfi itu pakai Swagger ya. Nah, Ya, jadi takutnya nanti eh, dari teman-teman yang lain pada pakai Swagger tapi kita di sini pakai Postman gitu karena bikinnya lebih lebih gampang gitu kan. Nah, sebenarnya saya ngasih tahu Postman dokumentasi ini tuh lebih ke ini aja sih, nginfoin kalau kalau ada loh ini dokumentasi yang emang bisa bikinnya lebih gampang lah dan lebih simpel gitu untuk sisi sekedar dokumentasi aja. Kalau Swagger kan ini bisa dibilang dokumentasi juga dan bisa dibilang ini buat kita ngetes si API-nya juga kan. Eh, nggak hanya sekedar dokumentasi kan kalau kalau bisa dibilang dokumentasi, namanya dokumentasi kan hanya hanya ngelihat doang kan, nggak perlu kita ada action apapun kan. Kalau yang namanya dokumentasi ya, secara global gitu. Dokumentasi ya seperti ini juga cukup harusnya pakai Postman dokumentasi ini. Cuma mungkin biar kenapa dari kemarin Kak Lutfi nggak taunya pakai Swagger, nah itu biar kita bisa sekalian ngetes aja, sekalian sekalian ngetes si API-nya, sekalian kita dapat dokumentasinya gitu. Gitu sih lebih ke arah sana. Tapi ya sebenarnya pakai Postman juga udah oke sih untuk sisi dokumentasi gitu. Nah kan ini udah otomatis di kita bisa akses publik pakai domain si Postman. Kalau misalkan kita udah bikin akun ya kalau nggak salah, baru bisa nge-publish si ini dokumentasi. Tapi kayaknya ada limitasinya sih kalau misalkan yang gratisan. Enggak. Misal kita udah bikin project gede nih, API-nya banyak, ada ratusan gitu. Kalau pakai yang gratisan kayaknya nggak bisa. Ada limitasinya, tapi saya nggak tahu limitasinya berapa gitu. Jadi kalau misalkan nanti udah keenakan pakai Postman dokumentasi, terus udah dipakai ke skala yang lebih gede, itu kayaknya nggak bisa. Jadi ada nih Postman yang berbayar kalau nggak salah. Jadi kita mesti ada langganannya ke si Postman-nya gitu. Jadi itu bedanya antara Postman dokumentasi sama Swagger. jadi lebih amannya pakai Swagger aja ya. Iya, karena ya itu dia yang di demoin sama Kak Lutfi pakai Swagger. Ya itu terserah sih kalian mau enaknya pakai langsung ke Swagger-nya. Jadi kan kalau misalkan langsung ke Swagger, minusnya ya kita mesti mesti bikin dulu nih si si YAML-nya kan. Kan kita nggak bisa tuh langsung otomatis kebikin YAML-nya kan. Kalau misalkan kita langsung lari ke Swagger gitu dokumentasinya. Nah, kenapa saya ajarin ke Postman-nya dulu biar ketika nanti kan ini baru 10 ya. Kalau 10 ya mungkin nggak terlalu capek lah untuk bikin dokumentasi. Nah, mungkin untuk kedepannya gitu nanti kalau misalkan dokumentasinya API-nya ada banyak, ya itu bagusnya kita ke Postman-nya dulu aja bikin bikin Postman collection-nya. Ini kan Postman collection kan. Nah, nanti tinggal tinggal diekspor aja ke. Nah, itu juga bisa. Jadi yang penting kan kita udah punya JSON-nya nih, JSON dokumentasinya. Nah, itu untuk
caranya kita convert pakai apa? Pakai GPT juga nggak masalah sih. Pakai yang tadi juga harusnya masih oke. Ini kan eh, convert online gitu. Nah, selain itu juga kita bisa bisa sharing ini sih, sharing kolaborasi kalau nggak salah kalau di Postman ini. Kita bisa invite maksimal 3 sih kalau nggak salah untuk kolaborasi di Postman ini. Kalau nggak salah ya. Tapi saya lupa di mana nge-add si kolaborasinya gitu. Jadi mirip-mirip kayak repository sih, tapi ini bentuknya Postman. Jadi ketika ketika orang lain nambah endpoint baru, itu bisa otomatis langsung ke update di Postman kita. Nah, bagusnya kayak gitu kalau pakai Postman. Kalau pakai Swagger itu kan mesti di deploy dulu kan, gitu sih. Ini juga bisa di-share eh, ininya. Nanti ketika kita udah bikin dokumentasi, orang lain mau minta dokumentasi yang udah kita bikin gitu. Nah, tinggal di-share aja yang tadi si JSON-nya. Nah, nanti tinggal kita masukin ke sini import. Ini ada import kan di sini, import. Terus di sini kita masukin filenya, file si JSON tadi. Nah, itu udah otomatis langsung ke generate si Postman yang udah kita bikin. Atau mau langsung copyin CURL-nya juga bisa. Misal nih cuma satu endpoint doang yang pengen kita share gitu. Nah ini, oh ini share langsung ya. Ada juga yang ekspor si ininya CURL-nya. Tadi kan kalau nggak salah ada nih, CURL view dokumentasi mana nih? Cara ngelihat CURL-nya tuh di mana ya? Saya lupa lagi. Intinya bisa kita import pakai CURL langsung atau kita masukin si file JSON-nya tadi. Gitu. Oh, CURL tuh ada di sini kalau nggak salah. Ada di sini. Nah, ini kan masih kosong karena nggak ada isinya. Nah, nanti kalian tinggal copyin aja. Kalau misalkan mau satu endpoint doang gitu. Copyin aja CURL-nya, terus nanti masukin ke sininya. Mana tadi? Sini. Import tinggal paste di sini aja. Itu udah otomatis langsung ekspor Postman ya. Gitu sih terkait dokumentasi. Ada yang masih belum kebayang untuk minggu ini? Jadi kita Gimana? bikin dulu code-nya, terus pastiin Mm-mm. jalan, Mm-mm. di situ dokumentasi, dah gitu doang kan ya? Iya, betul. Itu yang intinya ya. Terus Ya. kalau misalkan masih ada waktu ya boleh bikin Docker-nya, terus di Dockerize, terus di eh, bikin image-nya, baru ke Google Cloud di deploy gitu. Di sini ada yang belum register Google Cloud atau udah semua? Apa udah Kak? Udah ya. Jadinya pakai apa? Genius. Enggak Kak, ini ke teman pinjam jasnya dia, Oh, pinjem. diancam sedikit ya.
oke sih, nggak apa-apa. Pinjam asal izin dulu daripada eh apa namanya pinjam tapi nggak izin. Misalnya kayak eh saudara gitu punya cece ya itu nggak apa-apa dipakai aja. Asalkan kita izin dulu gitu. Jangan Tapi ujuk-ujuk Kak, apa. aku mau tanya, aku kan udah berhasil nih, terus ada bacaan, ada trialnya, free trial tuh, Heeh. kepake 0 dari 4.800.000 itu nggak akan ada kesedot biaya apapun kan? Aku takutnya tuh tiba-tiba ada biaya tagihan gitu nggak kan ya? Enggak harusnya yang kayak tadi Kak Lutfi itu kalau misalkan kita masih di batas normal itu nggak akan kena charge kok. Masih free. Ya kalau misalkan kita pakainya berlebihan nih, nggak lebih dari limit gitu ya itu kena charge. Ya soalnya aku juga pernah apa kena charge gitu, bukan aku sih. Jadi ini buat apa klien yang minta bikin APK buat ambil data geolokasi gitu kan. Mm-mm. Terus tiba-tiba limitnya lebih. Itu kan Nah habis itu, kita hampir sekecamatan tuh habis 6 juta langsung tiba-tiba gitu ketarik. nah itu Kak APP juga bilang dari 2022 katanya pakai GCP belum pernah ke charge. Asalkan kita ya yang namanya juga gratis ya pasti ada limitnya ya. Kalau misalkan kita mau mau bayar lebih ya mau mau pakai lebih banyak ya kita mesti bayar gitu aja. Jadi ya kalau misalkan masih di batas normal, masih apa namanya sesuai limit ya itu nggak masalah sih, nggak akan kena charge harusnya. Masih di masih aman. Sudah semua berarti ya di sini register GCP-nya. Kalau misalkan ada yang belum boleh dikabarin aja nanti. Mungkin ada kendala di mana gitu. Oh ya Kak, ini buat Docker sama GCP itu wajib buat modul minggu depan ya? Iya, kayaknya iya. Bentar saya cek dulu ya. Soalnya aku lihat di modul juga kan documentation dan testing kayaknya di situ. Minggu depan. Iya, minggu depan ada unit testing sih, kalau nggak salah. Terus, apa lagi? Kode coverage itu lebih ke detail codingan kita. Tapi ya, minggu depan kan modul assignment ya. Yang pasti mesti di-deploy sih, di-deploy ke GCP-nya. Dan itu ke GCP kan pakai Docker. Nah, berarti mungkin dipersiapkan aja untuk eh, Dockerize-nya, terus di GCP-nya. Untuk di minggu ini ya, kalian boleh mulai dari sekarang atau kalau misalkan nggak sempat ya harusnya nggak apa-apa sih. Asalkan di dua skill set ini kalian udah aman gitu. Tapi ya kalau misalkan mulai dari sekarang untuk Dockerize dan deploy-nya itu ya bagus sih. Lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Belajar scripting eh, penting juga sih. Tapi itu untuk
ke level yang selanjutnya. Tapi kalau misalkan kita masih di level yang basic ya penting nggak penting sih. Ya kalau misalkan mau ngedalemin ke backend yaitu base scripting wajib kita pahami sih. Perlu lah. Cuman kalau misalkan kita baru nih di full stack ya itu nggak perlu ini banget sih. Ya yang penting kita tahu bikin bikin folder itu kayak kayak scriptnya apa gitu. Kepake MacDiv terus kalau mau pindah-pindah folder tuh pakai apa gitu. Yang basic-basic kayak gitu sih. Itu penting. Kayak CD terus ls tuh buat apa terus apa lagi yang basic harus biasanya dipakai gitu. Itu juga kalau misalkan kalian lebih suka pakai command line ya. Tapi kalau misalkan kalian sukanya interface UI ya sebenarnya nggak perlu ini sih. Misal kayak kayak Git aja. Kan kalau misalkan kita pakai command line itu kita perlu hafal tuh buat ngupload ke GitHub itu step-stepnya kayak gimana sih? Kan yang pertama harus di git add dulu, terus git commit min m gitu. Terus di git push origin nama branch-nya gitu. Nah, sebenarnya ada juga yang cara yang lebih singkat tuh itu kita install aja eh apa ada yang tahu biar lebih gampang apa eh GitHub desktop bukan Copilot. Oh, Kalau Copilot tuh ya lebih kita diarahin lah. Misal kita mau ngoding nih, contohnya kayak gini. Ini kalau misalkan kalian pakai apa namanya? Misalkan kalian command line-nya atau terminalnya pakai WAP. Ini kayaknya pernah di demoin sama Kak siapa? Kalau misalkan kalian pakai WAP, ini udah include Copilot, terus include AI juga, jadi lebih gampang nih. Kalau misalkan kita mau mau apa gitu, itu udah diarahin, udah dikasih tahu sebelumnya. Misal kita nih kan udah dikasih tahu nih, oh kita mau git apa nih git pull, berarti udah dikasih tahu oh git pull origin apa 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 gitu, udah dikasih tahu juga branch-nya apa. Jadi kita tinggal tinggal di tab aja bisa di tab atau di arah arah panah kanan. Nah, ini udah langsung tinggal kita enter aja. Itu Copilot atau including juga sama AI. Nah, ada juga yang pakai GitHub Desktop. Nah, ini nggak perlu kita hafalin command line-nya. CLI-nya itu kita nggak perlu hafalin. Kita hanya tahu ini aja. Tinggal klik-klik aja di sini. Kalau kita mau pull tinggal klik aja si arah panah ini yang pull. Terus kita mau commit, kita tinggal isi aja deskripsi commitnya apa, terus di commit. Terus kita mau push, ya udah tinggal di ini aja push gitu. Tinggal di klik-klik doang. Ada juga yang pakai eh ini. Nah, di sini kan ada nih search control. Nah, kalau misalnya kalian install apa namanya extensionnya, ini juga sama sebenarnya.
kita nggak perlu hafalin si command-nya. Ini udah tinggal ini aja, tinggal klik-klik aja gitu. Sebenarnya ada jalan menuju Roma sih, gitu. Banyak banyak jalan lah, banyak jalan menuju Roma. Nggak hanya satu. Kita bisa pilih pakai cara yang mana sesuai sesuai yang kita suka gitu. Aku mau nanya lagi boleh soal assignment. Boleh. Boleh minta ini sih, minta dicontohin buat ngecek endpoint dari code kita ke Postman. Cara ngecek endpoint Endpoint kita, ke Postman. Kayak yang kemarin dipraktekin sama kalau tapi aku kurang ini sih. gini. Misalnya yang get gitu, animals. Ini codingan yang kalau ya, bentar. Mana-mana codingan kalau modul. Ini ya contohnya. Yang D2 berarti. Nah, di sini ini kan app.py-nya. Di sini kan nggak ada endpoint nih. Ini endpoint karena kan kita manggil ke blueprint ya. Berarti kita ngeceknya di task view. Nah, di sini kan ada nih, ada endpoint task. Itu parameternya metodenya get. Terus ada juga dia task juga. Ini task juga sama, tapi metodenya post. Nah, caranya kita di Postman itu berarti kan udah otomatis nih kalau misalkan kita ngejalanin di lokal itu kalau Lutfi kan 000 ya. Berarti kalau di yang pada umumnya itu biasanya misal nih get get apa tadi? Get salah. Postman. Di sini aja nih. Nah, misalkan ini kelihatan ya. Nah, kita pengen pengen ngetes nih endpoint yang ini yang udah kita bikin gitu. Fungsi get. Berarti kita tinggal masukin aja. Biasanya kalau lokal sih berapa? Satu berapa sih? Saya lupa. 127.001 portnya berapa yang dibuka? Biasanya kan kalau eh, Python kalau Flash 5.000 ya, 5.000 terus nggak pakai API sih karena di sini langsung kan ini langsung slash task. Nah ini kita langsung aja slash langsung ke task gini. Nah ini metodenya get karena di sini juga get kan metode yang di uh, ininya define-nya di sini. Nah ini udah kayak gini untuk kita ngetes di Postman-nya. Terus kalau yang ini kalau yang task yang kedua ini kan metodenya post. Nah, berarti kita tinggal ganti aja ini jadi post. Cuma di sini kalau post itu ada apa namanya? Body param ya. Nah, kita nge-define body param tuh seperti apa? Kalau misalkan di sini kan dia hanya
string doang ya, string array string di sini. Nah, ini kan cuma nambahin si task string, terus dia di append kan, di append ke si tasknya. Nah, berarti yang kita mesti lakuin itu, kalau misalkan post ya, kekecilan. Mana nih? Bentar kok jadi kecil. Nah, misalnya di post yang ini. Nah, ini kita masukin juga bodinya di sini. Ini kan param. Param ini kalau di sini masih belum perlu. Nah, kalau misalkan pakai autorisasi, ini tinggal dipilih aja mau mau apa token. Nah, berarti tinggal masukin tokennya. Bearer token. Kalau misalkan nggak ada, berarti tinggal pilih no out aja. Atau kalau misalkan basic out, ini tinggal dipilih. Atau JWT nih, biasanya pakai JWT. Nah, tinggal masukin aja JWT-nya. Tapi kan kita nggak pakai nih, no out aja. Terus header ini nggak sementara nggak perlu. Nah, yang perlu kita di body. Di body ini kita kan ketika di awal kosong nih. Nah, yang perlu kita lakuin pilih ininya. Kita mau bentuknya pakai apa? Pakai raw. Karena kan JSON ya. Nah, pilih eh, bentuknya apa? JSON kan di sini, tinggal pilih aja. Nah, tinggal kita isi aja bentuknya JSON tadi apa? Task atau langsung ya kayaknya. Kayaknya langsung ya. Task name. Ah, kayaknya gini ya. Task task name-nya. Gini aja bodinya. Ini udah bisa langsung ngirim ke sini nanti. Ini kan dapat nih, didapat dari get.json, request get.json kan. Nah, kan ini kita ngirim ke backend. Nah, dari backend nanti nerima nih, dapat dari request get.json. Nanti si datanya di-append ke task ini yang udah di-define tadi di awal. Gitu. Untuk yang by ID juga sebenarnya sama. Nah, kalau yang by ID kan di sini ada task, terus ada slash lagi nih, int task index. Nah, berarti kita tinggal tambahin aja di sininya, di postman-nya. Kalau misalkan yang ID ini, kita tinggal nambahin slash ID indeksnya berapa. Satu atau dua gitu. Nah, tinggal gitu aja. Untuk yang by ID ini, task slash ID. Ini kan metodenya masih get ya. Gitu. Terus kalau yang apa lagi? Ini udah di sini contohnya. Kalau misalkan yang put atau delete ya tinggal diganti aja ininya metodenya put atau delete. Nanti kalau misalkan yang put kan ini perlu body param. Nah, body paramnya sama kayak tadi, tinggal dimasukin ke body, terus bentuk JSON-nya kayak gimana. Kalau yang delete itu sebenarnya tinggal masukin delete, terus ini aja linknya. Nah, ID si delete-nya. ID yang mau di delete gitu maksudnya. Nggak perlu ada si body param. Gitu. Itu sih untuk gimana cara kita ngekoneksiin codingan yang udah kita bikin terus ke si postman-nya. Jadi tinggal diperhatiin aja si endpoint yang kita bikin, root-nya. Gitu. Kalau misalkan nanti di sini
ada API dulu itu bisa nanti tinggal ditambahin di linknya, tambah API terus task gitu. Gimana? Sudah cukup menggambarkan? Gitu aja sih dari untuk week ini. Jadi intinya bikin API terus ada dokumentasinya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, udah cukup Kak, thank you. Oke, yang lain ada lagi? Mungkin nanti kalau misalkan ada ya waktunya membuat assignment. Kalau misalkan ada yang perlu ditanya lagi atau perlu diperjelas nanti, boleh ditanyakan aja. Misal ada kendala di pas ngetes di Postman-nya gitu, atau pas bikin Docker-nya, atau pas ngedeploy-nya masih error ya itu boleh diinfoin aja nanti kita coba solusikan bareng-bareng. Mungkin kalau misalkan nggak ada lagi dari saya itu aja. Selamat mengerjakan assignment-nya. Jangan bingung-bingung, nanti malah jadi stres. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan aja nanti ya. Itu aja sih, mungkin kita bisa akhiri untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Thank you Kak, Nah, malam. thank Terima you, kasih, Kak. Kak. Thank you, thank you.